Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa yakum bitaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak Ibu sekalian, sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bersama di subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan kebaikan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, Al-Qur'an ada satu cara menarik orang untuk mau mendengar Quran. Ketika Quran ingin menjelaskan bahwa ada satu umat, ada satu bangsa, ada satu masyarakat yang pernah Allah hancurkan. Itu metodologi Quran itu tidak langsung menceritakan kerusakan, kehancurannya, namun Quran berbicara dimulai dengan sumpah. Itu rata-rata Quran seperti itu. Ya, ada satu sumpah, beberapa sumpah, bahkan ada 7 sumpah seperti yang dibacakan di ayat di surat kedua tadi yang dibacakan oleh Pak Imam. Saya ingin mengambil satu contoh di surat Al-Fajr untuk kita renungkan sama-sama, untuk kita pahami bagaimana pesan Quran ketika berbicara mengarahkan seseorang, satu bangsa, satu masyarakat untuk memahami, untuk menerima Al-Quran seperti itu. Di surat Al-Fajr ini ada 4 sumpah dimulai, ya. Ada sampai 4 ayat memulai sebuah sumpah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wal fajr, demi waktu fajar, ya. Kemudian ada walayalin ashr, demi malam yang ke-10, wasyaf'i wal watr, demi yang ganjil dan demi yang genap dan ganjil. Kemudian walaili idza yasar, demi malam yang berlalu. Pertanyaan kita jemaah sekalian, Allah, ketika kita menghadapi sumpah model kayak gini, ini jarang kita memahami pesan ini. Sumpah ini seperti kita mengucapkan demi Allah, ya. Kalau kita bicara biasanya mengatakan demi Allah, itu demi Allah, apa itu? Untuk apa? Untuk kita mau bicara sesuatu yang serius, ya kan? Kita mau bicara sesuatu yang paling penting, ya kan? Kita bersumpah tuh demi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Dia bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting. Supaya apa? Supaya orang Quraisy tertarik mau dengar, ya, supaya orang-orang Quraisy yang dia punya kultur bahasa, ya, punya pemahaman bahasa dan pemahaman realitas, ya, yang dipahami oleh orang Quraisy, maka Allah bersumpah dengan sesuatu yang diciptakan yang orang Quraisy paham. Kata-kata itu, wal fajr, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Fajr ini salat subuh tadi, sesuatu yang orang sangat tunggu, antara habisnya malam dan terbitnya terang. Semua orang, bagaimana urgensi, bagaimana kepentingan fajr itu. Kemudian ada malam yang ke-10, banyak mufassir mengatakan ini adalah malam 10 Zulhijjah. Orang Quraisy juga paham, karena haji ini mereka sudah ngerti, ya. Orang Quraisy ini kan sudah punya haji, mereka kan pengikut Ismail, ya, Ismailiyah,
Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Ya, artinya haji itu bukan aneh bagi orang siapa? Orang-orang Quraisy. Jadi ketika Allah mengatakan wal fajr wa layalin ashr, itu mereka ingin tahu apa sih yang mau dibilang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengutarakan sesuatu yang penting itu? Ini salah satu model ya. Bagaimana menarik orang untuk mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, Allah akan menyampaikan sesuatu yang membuat satu bangsa itu, nah ini inti ya. Nanti ada beberapa paragraf inti dalam surah Al-Fajr ini ya. Salah satu inti yang diangkat oleh Allah ya, adalah Allah ingin menggambarkan kepada orang Quraisy, kepada kita semua, bahwa ada bangsa-bangsa yang pernah Allah hancurkan gitu. Ada sebuah bangsa yang Allah sudah tenggelamkan. Ada satu manusia yang begitu hebat, tapi kemudian Allah hancurkan. Jadi Allah ingin menyampaikan itu. Untuk apa Allah sampaikan itu? Untuk menjadi pelajaran buat kita, terutama pada saat itu konteksnya adalah orang-orang Quraisy ya. Biar mereka tidak merasa sombong dengan Quraisy ini kan orang sombong ya, orang-orang sebelum Islam itu kan mereka punya kabilah-kabilah yang apa ya, yang punya rasa superior, yang hebat seperti itu ya. Nah, maka Allah menyampaikan kepada mereka ada yang lebih hebat dari mereka yang Allah hancurkan. Ini disebutkan oleh Allah ya pada ayat yang ke-6 ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah menyampaikan kaum Ad. Kaum itu adalah kaum Nabi Hud alaihissalam ya. Jadi Allah menyampaikan bagaimana kaum Ad itu satu kaum yang digambarkan Quran adalah kaum yang punya peradaban besar, orang-orangnya hebat, orang-orang cerdas. Kaum Ad itu hampir sama juga dengan ayat yang selanjutnya, ini berkaitan dengan kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh. Ini hampir sama karena kaum Ad itu dan kaum Samud itu satu turunan ya. Kaum Ad itu dihancurkan lebih dulu, turunan yang mereka diselamatkan oleh Nabi Hud, kemudian mereka juga nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum Samud ya, zaman Nabi Soleh alaihissalam. Nah, ini mereka ini punya kemampuan luar biasa, bangsa hebat, peradaban yang sangat luar biasa. Di mana? Jadi bangsa yang hebat, mereka mengukir batu menjadi rumah yang luar biasa ya, mereka diukir batu. Ini sudah banyak ditemukan ya, tempatnya di sekitaran antara Saudi Arabia dan Yaman ya, itu ada apa, gunung-gunung yang mulai dibuka ya, kemudian ternyata di lembahnya ada bangunan ya, bangunan yang sangat luar biasa hebat, yang apa namanya disebutkan Allah katakan ya, alladzi jabu sahra ya, itu disebut kata jabu itu maksudnya mereka itu membelah sahra, itu batu-batu besar ya, dibentuk, diukir luar biasa indah, dan ini tidak pernah dimiliki oleh bangsa lain. Ini hebatnya dari bangsa apa? Samud. Hebat. Jadi Allah sedang menyampaikan bangsa hebat ya. Kemudian juga wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang punya bala tentara hebat ya. Cuma kemudian persoalannya adalah mereka dihancurkan oleh Allah karena mereka menentang agama ya kan. Ini yang menjadi harus pikiran kita ketika kita membaca Quran ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang terima agama ini bukan orang cerdas, bukan orang yang merasa cerdas. Yang terima agama itu bukan orang hebat-hebat ya kan. Banyak profesor yang tidak masuk Islam kan ya, saya pernah dulu belajar dengan orang-orang pintar dulu dari beberapa negara, itu cerdas-cerdas itu,
Bahkan kita kalah, kami belajar tafsir itu kita kalah oleh orang barat, oleh orang kafir. Itu kemampuan tafsirnya luar biasa ya, orang-orang Yahudi pintar ya. Namun kemudian mereka tidak masuk Islam. Bahkan di Aceh ini ada siapa dulu Senokronya ya, itu 7 tahun di kota Mekah, kemudian beberapa tahun di kota Madinah, bahkan pernah jadi imam masjid raya dulu, tidak masuk Islam ya. Jadi banyak orang pandai itu justru tidak masuk Islam, banyak orang hebat tidak masuk Islam. Banyak negara yang hebat seperti Amerika ya, negara-negara besar, tapi kok tidak bisa membuka hatinya untuk terima Islam. Ini yang diangkat oleh surah Al-Fajr. Apa sih persoalannya sehingga kemudian orang yang punya kualitas hebat ini tidak bisa masuk Islam? Ya. Orang, kecuali nanti lain ya, ada orang-orang hebat yang lain, tapi ini ada orang-orang hebat yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ini adalah orang-orang hebat yang tidak terima Islam. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah ya, Allah kemudian memberikan sebuah konsepsinya, cara pandang. Inilah cara pandang yang dimiliki oleh bangsa besar, orang-orang hebat, orang pinter tapi keblinger, paham ya? Gitu. Jadi mereka adalah orang pandai, orang pinter, orang hebat, orang yang punya kekuasaan hebat. Seperti Fir'aun itu kekuasaannya sampai di perbatasan Afrika, ya, perbatasan Afrika Utara. Ya, dia kuasai Mesir secara total. Ya, itu punya kekuasaan hebat. Bahkan dia sampai mengatakan apa? Ya, setara dengan Tuhan. Gitu. Itu kehebatan kekuasaan yang luar biasa dari Fir'aun. Jadi nanti bisa kita hubungkan dengan satu bangsa sekarang, masyarakat sekarang, orang-orang yang punya kekuasaan hebat tapi mereka kemudian tidak berislam gitu. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah konsepsi, cara pandang. Yang inilah yang harus kita renungkan, karena tidak tertutup kemungkinan kita ini nanti sejenis dengan bangsa kaum Ad. Jadi ini yang saya sampaikan dulu cuma sekalian. Jadi ketika Quran menyampaikan sebuah sejarah, kemudian Quran menyampaikan persoalan sejarahnya, itu jangan pernah kita pikir kaum itu tidak terulang. Itu salah total. Ya, jadi kalau ada sejarah disampaikan Quran dengan karakter, ciri khas, penyimpangan masyarakatnya, itu menunjukkan masyarakat itu akan ada lagi. Cuma namanya beda. Dulu namanya kaum Ad, kaum Samud, sekarang lain namanya. Beda. Dulu Fir'aun, sekarang lain lagi, kan itu. Ya, dulu Qarun lain lagi, seperti itu. Tapi karakternya nanti sama. Nah, apa yang Allah sampaikan jemaah sekalian yang menjadi cara pandang ya, bagaimana sih orang-orang yang tidak terima Islam itu, padahal kebenaran itu datang pada mereka. Bayangkan Nabi Soleh itu menunjukkan bahwa beliau seorang nabi itu kan secara terbuka beliau Allah berikan mukjizat menghidupkan karang kemudian menjadi unta ya. Itu bukan sihir ya, seperti Musa melempar tongkat menjadi ular, itu bukan sihir. Karena sihir itu jemaah sekalian itu halusinasi. Halusinasi itu artinya nggak ada. Memang ada ularnya, tapi ular itu tidak ada hakikatnya, itu nggak ada. Tapi Nabi Soleh, Nabi Musa itu sesuatu yang jelas. Bahkan Fir'aun mengatakan bahwa dia tanya kepada ahli-ahli sihir, apa ini? Semua mereka mengatakan bahwa ini bukan sihir. Gitu. Nabi Soleh juga sama, ini bukan sihir. Tapi apa yang membuat manusia keras hati untuk menerima agama? Gitu. Apa yang kurangnya dari Abu Lahab? Ya, Abu Lahab itu apanya Nabi? Pamannya Nabi. Bahkan ada surat tabat yada Abi Lahab wa tab itu Allah ada surat khusus khusus untuk paman Nabi itu. Dia adalah orang yang sangat Islam. Ya.
Bahkan Abu Lahab ini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, adalah orang yang dikumpulkan Nabi pada generasi pertama. Ya, tahun ketiga itu sudah dikumpulkan paman-paman Nabi untuk dikenalkan apa? Islam. Tahu persis Abu Lahab itu, sampai kemana Nabi jalan diikuti oleh Abu Lahab, tapi tidak masuk Islam. Bahkan paman beliau yang tercinta siapa? Bukan paman, Abu Thalib ya. Itu luar biasa kan, Abu Thalib sampai tahun ke-10 Hijriah, 10 kenabian. Bagaimana dia tahu persis apa yang disampaikan Nabi, juga tidak masuk Islam. Maka jemaah sekalian, ya, di surat Al-Fajr ini Allah menyampaikan ada kendala, ada sesuatu yang nanti bisa menutup kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati di situ. Jadi ketika kita baca Quran ada pesannya, hati-hati itu. Itu karena nanti banyak orang pintar yang kebelinger, banyak orang hebat yang hancur. Ya, ketika kita tidak menangkap pesan-pesan secara baik Al-Quran itu. Nah, salah satu pesan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat nanti manusia tidak terima kebenaran itu, Allah katakan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu, ya, apabila ada manusia, Allah katakan idza mabtalahu rabbuhu, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, fa akramahu, dia diberikan kemuliaan, wa na'amahu, dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa yaqulu rabbi akraman, dia merasa dimuliakan. Jadi satu konsep yang membuat orang tidak terima kebenaran, ya, itu salah memahami cara hidup. Ya, ini disebutkan di ayat selanjutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala faqadara itu maksudnya dibatasi, ya, rizkinya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan dia terhina hidupnya. Coba kita renungkan, ya, kebanyakan orang yang menolak kebenaran itu kan ketika dia merasa bahwa segalanya milik dia, ya kan, ya. Ketika seorang merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia usahakan itu milik dirinya, dan dia merasa mulia dengan apa yang dia usahakan, dia merasa sempurna dengan yang dia miliki. Coba sepanjang sejarah kalau kita minta keterangan, ya, sejarah itu orang-orang itu yang menjadi penentang agama, ya, orang-orang yang terbius dengan kemuliaan dunia, harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, ya. Jadi dia merasa bahwa inilah kemuliaan besar yang dimilikinya. Itu agama ketika kita sampaikan itu terpental itu, ya, itu terpental agama, ya. Jadi ketika orang punya cara konsep yang keliru bahwa kekayaan ini adalah sebuah kemuliaan, kekayaan ini adalah sebuah kehebatan, kekuasaan itu sesuatu yang hebat, itu kalau kita sampaikan kebenaran itu tidak tembus, itu susah. Maka kenapa Allah katakan masukkan dua ayat ini, ada beberapa ayat tapi saya nggak akan bahas pada ayat selanjutnya di titik itu, ya. Jadi ini yang jadi masalah. Coba lihat, kalau Bapak Ibu semua baca-baca sejarah orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah kan itu, ya, mereka adalah punya kekuasaan, punya kehebatan, ya, dan dia merasa bahwa disitulah mereka punya kemuliaan, ya. Jadi mereka menentang agama ini, ya. Jadi ketika Allah miskinkan, dia merasa terhina, ya, seperti terbuang dari kemuliaan, ya. Maka dua sisi ini sangat berbahaya kalau kita miliki, Bapak Ibu sekalian, ya. Masa ini enggak, kalau ada enggak di hati kita perasaan kalau kita kaya itu mulia, kemudian miskin itu terhina, ada enggak?
kok diam semua? Ada nggak? Masih ada seperti itu ya? Banyak. Ini bahaya itu. Ya, kalau kita punya mobil baru kan, wah aku hebat itu kan, sholatnya khusyuk kan itu. Tapi kemudian ketika semuanya hilang, lemas dia sholat ya kan, ini bahaya. Enggak, itu bahaya. Segera sebelum meninggal, segera diperbaiki cara pandang itu. Kenapa? Dia akan menjadi batasan, menjadi penutup kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jadi yang menutupi hidup ini dari kebenaran itu salah satunya itu nanti di Quran banyak ya disampaikan, nanti di surat Al-A'raf ya juga menyampaikan bagaimana kekerasan hati manusia banyak ya. Ini hanya satu sisi yang Allah sampaikan di Al-Fajr ini, yang menyangkut bangsa Samud, bangsa Ad, kaum Iram ya, kemudian orang-orang Fir'aun ya. Jadi mereka itu keliru dalam memahami konsep cara pandang kehidupan, dan ini dipesankan kepada orang-orang Quraisy ya, diingatkan karena mereka tahu persis bagaimana kaum Samud, orang Ad ya, Fir'aun. Orang Quraisy tahu, orang Quraisy itu kan suka jalan-jalan jualan, apa namanya itu, mereka suka jalan suka kafilah jualan ya. Mereka tahu itu, mereka tahu bangsa itu yang hancur-hancuran, namun mereka nggak tahu kenapa mereka dihancurkan. Maka Allah sampaikan salah satu kehancurannya adalah mereka merasa mulia, merasa hebat, merasa dijaya, merasa punya kekuasaan, namun mereka tidak terima agama. Dan ini sebuah kepastian ya. Kalau Aceh ini ingin mulia, nah itu dia, harus dikembalikan ke agama. Saya di Aceh sudah 20 tahun ya, harus kembali ke agama, nggak ada jalan lain. Kalau mau mulia, Nangro Aceh ini harus kembali ke agama. Justru ketika kita didorong untuk ke materi ya, kebangkitan ini, bangun ini, bangun itu, Bapak Ibu bisa lihat semua ya, justru jatuh generasi kita gitu. Orang nggak peduli lagi dengan kebenaran kan ya, semakin rusak. Bagaimana sawab menyuap itu menjadi suap ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, padahal hukumnya haram ya kan. Siapa yang tidak tahu, coba tanya siapa ustadz, tengku, ulama yang menyampaikan, yang tidak menyampaikan haramnya ini, tapi semua kita kena kan ya gitu. Kenapa? Itu tadi salah dalam membangun cara hidup. Maka jemaah sekalian, kita ini jangan muluk-muluk dalam kehidupan ini. Yang Allah berikan ini kita syukuri, kita nikmati. Apa yang Allah berikan, kita nikmati, menjadi sebuah anugerah yang dari Allah berikan, kita bersyukur. Kemudian yang Allah uji kepada kita berupa apapun saja, kita bersabar ya. Bersabar dengan Allah berikan, karena rumus kebahagiaan itu pada kesabaran. Coba lihat di surat Al-Baqarah itu di ayat 154 kalau saya, ada ujungnya wa basyiri sabirin, kabarkan gembira bagi orang yang sabar. Apa itu? Orang bisa menerima apa yang Allah berikan, itu orang sabar. Sakitnya dia terima menjadi ketentuan Allah, kayaknya dia terima menjadi ketentuan Allah. Maka inilah sebenarnya sumber dari kebahagiaan itu. Orang-orang yang akan mendapat kebaikan, mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul